Pernahkah kamu mengalami situasi sulit yang benar-benar membuatmu harus mencari jalan keluarnya dalam keterbatasan yang kamu miliki saat itu? Hai, kamu. Setiap momen punya cerita, dan ini adalah potongan kecil dari kenangan yang penuh cinta. Selamat datang di layar memori, menyimpan rasa, merayakan cerita. Kali ini aku akan membacakan surat cinta dari Rara kepada Om Budi. Hai, namaku Rara. Kalau orang lihat hidupku sekarang dari luar, pasti banyak yang bilang aku beruntung. Tempat tinggal nyaman, kebutuhan terpenuhi, apapun yang aku inginkan bisa didapatkan dengan mudah. Tidak perlu pusing soal uang, tidak perlu banting tulang cari nafkah. Tapi hanya aku yang tahu. Di balik semua kemewahan itu, ada kisah panjang yang membuatku terjebak dan akhirnya harus menerima kenyataan yang pahit. Ceritanya bermula sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu itu usiaku masih 22 tahun. Baru lulus sekolah menengah. Ekonomi keluarga sedang benar-benar terpuruk. Ayah sakit-sakitan dan tak bisa bekerja lagi. Sedangkan penghasilan ibu hanya butuh untuk makan seadanya. Akhirnya aku ingin membantu. Tapi lowongan kerja susah sekali didapat. Apalagi dengan bekal yang terbatas, hari-hariku terasa berat dan penuh kekhawatiran. Sampai suatu hari, ada teman dekat yang melihat keadaanku. Dia bilang ada seseorang yang bisa membantu, lalu menawarkan untuk memperkenalkannya. Awalnya aku merasa penasaran sekaligus ragu. Siapa ya orangnya? Apa dia benar-benar mau menolong tanpa pamrih? Pikirku saat itu. Karena sudah bingung tidak punya jalan lain, akhirnya aku setuju bertemu. Begitulah aku pertama kali berkenalan dengan Om Budi. Seorang pengusaha yang usahanya sudah cukup besar dan mapan. Pertemuan pertama itu berlangsung di tempat yang tenang. Dia terlihat sopan, bicaranya dengan nada lembut dan bertanya banyak soal kehidupanku. Mendengar ceritaku, dia mengangguk-angguk seolah mengerti. Lalu berkata, dia turut prihatin melihat keadaanku. Saat itu aku masih berharap, mungkin dia memang orang baik yang ingin memberi kesempatan kerja atau bantuan yang wajar. Pada akhirnya, beberapa kali bertemu lagi, dia semakin sering memberi perhatian kecil, mengantarkan makanan, mengirimkan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari, sampai membayar biaya pengobatan ayahku. Aku merasa sangat berterima kasih. Tapi juga mulai merasa ada yang berbeda. Sampai akhirnya di suatu sore yang hujan, dia mengajak bicara serius. Disitulah aku mendengar penjelasan yang membuat hatiku berdebar kencang dan penuh tanda tanya.
Rara, saya sudah mengamati dan mendengarkan ceritamu. Saya tahu kamu sedang dalam kesulitan dan saya ingin membantumu keluar dari semua ini. Katanya membuka pembicaraan itu. Lalu aku menatapnya dengan penuh harap dan menjawab, "Oh, terima kasih banyak, Om. Saya sangat berterima kasih atas semua kebaikan Om selama ini." Dia menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada tenang tapi tegas. Tapi saya harus bicara jujur dari awal, supaya kamu tidak salah paham. Saya sudah punya istri dan anak. Sudah membangun rumah tangga lebih dari 20 tahun. Saya tidak bisa menceraikan mereka, dan saya juga tidak bisa menikahimu secara resmi dan terang-terangan di hadapan banyak orang. Mendengar itu, aku terkejut dan bingung. Rasa penasaran yang tadi ada berubah menjadi kekhawatiran. Kalau begitu, apa maksudnya Om menolong saya? Hubungan macam apa yang diharapkan? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia mendekat sedikit, lalu menjawab, "Saya akui ini tidak adil untuk kamu. Saya tidak akan membohongi hal itu. Tapi sebagai gantinya, saya berjanji sepenuh hati. Semua kebutuhanmu akan saya penuhi sampai tuntas. Tempat tinggal yang layak, biaya hidup, pengobatan ayahmu, biaya sekolah adik-adikmu, bahkan tabungan untuk masa depan semuanya akan aku jamin. Kamu tidak akan pernah kekurangan apapun secara materi. Tapi hanya ada satu syaratnya. Kita menjalaninya seperti ini tanpa status yang tercatat secara hukum." Saat itu aku benar-benar bingung. Di satu sisi hatiku berkata, ini bukan jalan yang baik ya. Ada rasa takut dan malu. Tapi di sisi lain, aku melihat kondisi ayah yang butuh biaya pengobatan terus-menerus dan ibu yang sudah lelah bekerja. Karena terdesak keadaan, masih muda dan belum punya pengalaman, serta terbuai janji yang terasa sangat melegakan, akhirnya aku menerima tawaran itu. Tanpa sadar, aku mulai melangkah masuk ke dalam posisi yang membuatku menjadi korban keadaan. Hari-hari pun berjalan sesuai janjinya. Memang benar, semua kebutuhanku tercukupi. Uang selalu diberikan tepat waktu, rumah yang disediakan lengkap dengan segala fasilitasnya. Barang apapun yang aku minta hampir selalu dikabulkan. Tapi makin lama, makin terasa pahitnya posisiku yang tidak jelas ini. Aku hanya bisa ada saat dia punya waktu luang.
Begitu waktunya habis, dia harus pulang ke rumahnya yang sah, meninggalkan aku sendirian. Saat hari raya, ulang tahun, atau saat aku jatuh sakit, dia tidak bisa hadir secara terang-terangan. Aku tidak bisa dikenalkan oleh siapapun ke siapapun, tidak bisa jalan berdua dengan bebas, dan tidak berhak memanggilnya sebagai pendamping hidup di hadapan orang lain. Pernah suatu kali aku mencoba memastikan kembali, ya sekadar meluapkan isi hati yang terasa berat ini. Om Budi, aku sudah bertahun-tahun menjalani hidup seperti ini. Aku sadar dari awal tidak bisa meminta status sebagai istri sah. Tapi kadang aku merasa seperti hanya dimanfaatkan lalu dibayar. Aku ini manusia biasa, bukan barang yang cukup diganti dengan uang saja. Dia hanya menunduk sebentar, lalu menjawab dengan nada pasrah. Rara, saya minta maaf jika membuatmu merasa begitu. Saya tidak bisa mengubah kenyataan ini. Kita tidak akan pernah bisa menikah. Itu batas yang tidak bisa saya langgar. Tapi satu hal yang akan saya pegang teguh sampai kapanpun, saya tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun. Semua kebutuhanmu akan tetap saya jamin. Dan sekarang ada satu kenyataan baru yang harus aku terima. Aku sedang mengandung anaknya. Saat aku menyampaikan kabar ini, dia terkejut. Tapi lucunya tetap tenang. Dia bilang tidak akan mengabaikan aku maupun anak ini. Ra, soal kehamilan ini jangan khawatir ya. Semua biaya periksa, melahirkan sampai kebutuhan anak nanti, semuanya tetap saya yang tanggung. Anak ini akan saya pastikan hidupnya cukup, tapi statusnya tetap tidak bisa diubah. Kita tetap tidak bisa menikah, dan dia tidak bisa tercatat sebagai anak saya secara resmi. Tapi untuk kebutuhan hidup kalian berdua, saya jamin dan saya berjanji tidak akan pernah berhenti mencukupinya. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Sekarang bebanku terasa makin berat. Aku tidak mendapatkan pernikahan yang sah, tidak punya posisi yang jelas, tapi sekarang ada nyawa kecil yang harus aku jaga. Semua kebutuhan memang terjamin, tapi aku harus membesarkan anak ini dengan kenyataan pahit. Dia tidak bisa mengenalkan ayahnya secara terang-terangan, dan aku tetap harus hidup dalam bayang-bayang rahasia selamanya.
Inilah akhir jalan yang aku pilih karena keadaan. Tidak bisa menikah, tapi segala kebutuhan termasuk untuk anak yang sedang aku kandung tetap dipenuhi. Kadang aku bertanya, apakah ini benar-benar kehidupan yang layak untukku dan anak-anakku nanti. Itulah tadi surat dari Rara kepada Om Budi. Sebuah kesan dan pesan tentang peliknya kehidupan sebagai seorang perempuan yang terbatas dan perihnya hubungan asmara yang diidamkan berakhir rumit. Pada akhirnya ia harus tetap menjalani hidupnya. Untuk teman-teman, jika kalian ingin berbagi cerita, kalian bisa mengirimkan surat kalian melalui DM atau mengirimkannya ke email di layarmemori@gmail.com. Karena cinta tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang masih bersemayam dalam diri. Sampai jumpa di kenangan yang lainnya. Di layar memori.